Hai, nama gue Sultan. Di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue ikut SBMPTN di tahun 2018 kemarin. Ya menurut gue ini pengalaman yang menarik sih, jadi kayaknya seru kalau diceritain. Oke, siapin waktu dan tempat kalian, buat senyaman mungkin dan enjoy. Cerita berawal dari gue yang sebentar lagi ikut acara kelulusan. Rencana itu udah di planning beberapa bulan sebelumnya dan angkatan gue sepakat untuk ngadain acara kelulusan di Jogja. Setelah konferensi meja kotak selesai, ya, rapat di antara para OSIS itu, akhirnya didapat kesimpulan kalau kita bakal OTW Jogja tanggal 4 Mei, di mana seleksi SBMPTN itu dimulai tanggal 8 Mei. Ya, lu tahu sendirilah, karya wisata Jogja itu butuh waktu 3-4 hari sama perjalanan. Mepet banget kan? Tapi ya mau gimana lagi, gue udah terlanjur bayar duit dan gue juga gak nyangka bakal ikut SBMPTN waktu itu. Di bulan April, gue masih bingung antara mau kuliah di tahun itu apa enggak. Ditambah seleksi SNMPTN yang gak membuahkan hasil. Jangankan belajar mempersiapkan diri. Masuk jurusan apa, gue aja masih mikir 1000 kali. Waktu itu gue emang bener-bener hilang arah cuy. Satu-satunya yang gue pikirin waktu itu ya cuma lari dari semua permasalahan ini. Gue berharap gue bisa pergi dengan tenang. Tapi ternyata enggak. Ya gue sebagai siswa biasa yang gak berprestasi gak bisa berharap banyak sama seleksi SNMPTN. Yang dimana itu ditunjukkan bagi mereka yang pintar semasa sekolahnya. Karena diseleksi berdasarkan nilai rapot itu. Gue sih lebih prefer gap year aja waktu itu. Tapi emak gue kepengennya gue masuk kuliah di tahun itu juga. Katanya sih biar gak buang-buang waktu. Akhirnya gue membulatkan tekad untuk ikut SBMPTN. Bukan karena siap, gue cuma mau manfaatin kemungkinan yang gak seberapa ini. Di saat siswa lain punya rencana kuliah di mana, masuk jurusan apa, lu bayangin, gue baru punya pilihan setelah buka laman pendaftaran SBMPTN. Gue gak tahu harus pilih kampus yang mana, gue gak tahu harus pilih jurusan apa. Nasib kehidupan kuliah gue pokoknya ada di mos inilah. Setiap gerakannya tuh terasa begitu berat dan berarti. Karena kelamaan mikir, akhirnya gue pilih kampus yang dekat aja. Masih satu kota. Dan gue tiba-tiba jatuh hati sama jurusan yang satu ini, DKV. Pas gue baca-baca artikel tentang DKV, ternyata jurusan yang satu ini masuk nominasi jurusan tanpa matematika. Wah, so pasti itu sejalur dengan kiblat gue yang gak terlalu suka matematika kan. Jadi gak ada alasan lain buat gue untuk mikir lagi. Cus, gue pilih. Setelah gue urus semua administrasinya, gue dapat email yang isinya soft file, kartu peserta, juga informasi waktu dan tempat seleksi gue nanti. Waktunya kebagi dua, 8 Mei untuk ujian tulis, 9 Mei untuk uji keterampilan. Belajar lagi. Jangankan nempel di otak, masuk kepala aja enggak gitu. Akhirnya gue belajar pakai sistem MNN, menerka-nerka. Sistem ini tuh lebih mengutamakan keberuntungan daripada pemikiran. Ya intinya meskipun gak paham, ya gue paham-pahamin. Di saat yang sama, teman sekelas gue pada heboh ngebahas SBMPTN, tapi gak ada satupun di antara kita yang tempat seleksinya samaan. Padahal gue berharap bisa barengan, biar ada temen gitu. Akhirnya gue iseng aja kasih info ke grup angkatan. Ternyata katanya ada satu orang yang tempat seleksinya sama kayak gue. Gue minta kontaknya kan, terus gue chat, siapa tahu dia mau barengan. Jadi gue ada temen. Gue gak kenal siapa dia, profil pic-nya gak ada, tapi dari namanya sih harusnya cewek. Setelah ngobrol singkat, intinya dia juga setuju mau pergi ke TKP barengan. Hari dimana gue berangkat, gue pergi ke Jogja sambil bawa soal latihan, dengan harapan gue bisa latihan di hotel nanti. Bullshit, tuh soal gak gue sentuh sedikit pun. Bahkan temen gue ada yang bawa buku SBMPTN super tebel, tapi dia tinggal di bis. Iyalah, mana bisa belajar. Cuma orang-orang ambis yang bisa belajar di saat-saat kayak gitu. Di tengah-tengah liburan, gue juga penasaran sama orang yang bakal SBM bareng gue nanti. Jujur aja, gue gak kenal sama sekali. Teman-teman gue juga gak banyak tahu siapa dia. Anjir, udah kayak orang misterius gitu. Profil pic gak ada, info tentang dia juga gak ada. Jadi makin penasaran gue. Singkat cerita, di acara kelulusan, kita dikasih piagam dan sertifikat gitu kan. Nah, semua siswa dipanggil satu persatu tiap kelasnya. Ini saatnya gue bisa tahu siapa orang misterius itu. Pas nama dia dipanggil, terus jalan ke depan gitu kan. Pas di depan, terus dia balik badan. Set, walah, cakep juga ternyata bray. Gue heran kenapa dia gak populer di sekolah.
Apa jangan-jangan gue yang nggak gaul ya? Bodo amat lah. Yang pasti temen gue sampai minta tukeran SBM gitu supaya bisa barengan juga katanya. Lulus udah, liburan udah, tapi entah kenapa masih ada yang ngeganjel gitu. Gue nggak bisa bener-bener fokus sama liburannya. Lagi makan tiba-tiba keinget SBM, lagi bercanda tiba-tiba keinget SBM. Anjir lah, temen gue yang milih gap year rasanya kayak merdeka gitu. Bebas, lepas, kayak gak ada beban hidup. Tapi sering berjalannya waktu, gue juga akhirnya pasrah sama SBMPTN. Bodo amat lah. Lagian meskipun gue cemas atau khawatir, itu gak ngubah fakta kalau gue emang harus ikut seleksi itu. Percuma juga gue takut gak lulus di detik-detik terakhir kayak gitu. Harusnya gue lebih nyiapin diri buat ikut SBMPTN. Ya intinya gue siap terima konsekuensinya. Singkat cerita lagi, acara selesai dan kita semua balik ke Bandung. Tepat di tanggal 7 Mei jam 7 pagi, kita udah sampai. Capek banget rasanya cuy. Tapi ini belum berakhir. Besoknya adalah hari H. Hari dimana gue dan yang lainnya ikut seleksi SBMPTN. Di hari keberangkatan, gue dan Mita, udah setuju bakal berangkat naik kereta dan ketemu langsung di stasiun tujuan sebelum akhirnya naik taksol ke tempat seleksi. Gue udah sampai di stasiun, ternyata si Mita telat naik kereta, jadi harus nunggu kereta berikutnya. Untung masih ada waktu. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya teman baru gue yang satu ini datang juga. 3 tahun hidup di sekolah yang sama, tapi ini pertama kalinya gue ngobrol dan ketemu langsung. First impression gue ya dia orangnya ramah, baik hati, dan tidak sombong. Gak lama, kita langsung cus pesen taksi online ke tempat tujuan. Untungnya masih sempet, jadi kita langsung cari ruangan masing-masing. 9.45, tes dimulai. Pertama kali lihat soalnya, otak gue langsung nyut-nyutan gitu. Apalagi pas bagian matematika. Kalau ibarat komputer nih ya, MTK tuh gak cocok lah sama otak gue. Ya mau gimana lagi kan, gue kerjain aja sebisa mungkin pakai sistem MNN. Karena kebetulan gue dengar kabar horoskop gue lagi beruntung waktu itu. Ya siapa tahu hoki beneran. Peserta ujian waktu itu macem-macem. Ada yang fokus, ada yang bodo amat, bahkan ada yang tidur selama seleksi. Gue gak tahu dah masalah hidupnya apa. Satu hal yang bikin gue jadi pesimis di tes tulis ini, dari puluhan soal matematika, gue cuma isi 5 bray. Itu juga belum tentu bener. Amsyong dah. 14.30, tes selesai, akhirnya kita berdua langsung balik. Di jalan, gue dengar curhatan dia yang nyesel karena banyak soal yang gak diisi katanya. Ya, akhirnya kita berdua balik dengan rasa penuh penyesalan. Ujian belum selesai, karena gue ambil jurusan DKV, jadi gue masih ada satu ujian lagi, yaitu tes keterampilan gambar. Lokasi ujiannya di ISBI Bandung di Jalan Buah Batu. Karena kesalahan gue kurang merhatiin waktu, akhirnya gue datang terlambat. Tapi untungnya masih boleh ikut ujian. Peserta lain udah pada mulai tes gambar, dan gue perhatiin peserta di sini juga beragam. Ada yang niat banget sampai bawa papan segede gaban, ada yang bawa peralatan gambar 1 koper, ada yang datang cuma bawa pensil 2B dan penghapus doang. Itu gue by the way. Ya habisnya gue buru-buru, alat yang udah gue siapin jadi ketinggalan. Tapi tenang, ngegambar emang udah jadi bakat dan naluri alamiah gue gitu, anjay. Meskipun gak jago sih, tapi gue tetap optimis bisa ikut tes ini. Awalnya. Bahwa gue bukan apa-apa di antara mereka. Tapi gue jadi keinget kebaikan emak gue yang tiada tara itu. Seenggaknya harus gue bayar dengan kelulusan ini, walaupun itu masih belum cukup. Akhirnya gue berusaha sekuat tenaga. Tes gambar ini satu-satunya harapan gue supaya bisa lolos seleksi, karena bobot nilainya lebih besar. Tapi gue juga dengar kabar perilaku peserta dinilai di seleksi SBMPTN ini. Salah satunya sikap disiplin. Mana gue ngaret setengah jam. Lagi-lagi upaya gue kurang maksimal. Dan untuk kedua kalinya, gue pulang dengan rasa penuh penyesalan. 2 bulan berlalu. Tepatnya hari Selasa tanggal 3 Juli itu adalah hari penentuan. Hari dimana seleksi SBMPTN diumumkan. Entah keajaiban apa yang datang menghampiri gue. SBMPTN 2018 gue dinyatakan lulus. Gue seneng bukan main. Kaget masih gak nyangka, sedih juga karena bahagia. Semua jadi satu lah pokoknya. Emak gue jadi nangis terharu gitu karena masih gak nyangka. Gue termasuk golongan orang-orang yang beruntung bisa lolos SBMPTN, dimana itu bukan perkara mudah, bahkan bagi orang pintar sekalipun. Sekarang gue udah semester 4 jurusan DKV di salah satu univ di Bandung. Jadi itulah pengalaman gue ikut SBMPTN, dari gak nyangka sampai akhirnya bisa lolos.
Kayaknya horoskop gue emang lagi beruntung waktu itu. Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini. Buat yang suka videonya, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Goodbye. Dah.